Halo, selamat datang di ERP Gates ya. Jadi kali ini eh, di sini tampilannya dashboardnya masih kosong. Jadi kita harus isi-isi dulu masternya. Masternya diantaranya ada apa aja sih di master? Master ini banyak banget. Ada setting user, ya di setting user sendiri ada position, ada user, identity dan yang lainnya. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama, kita perlu hak akses untuk masuk ke dalam dashboard ini. Hak akses bisa ditentukan oleh position. Kita klik master, kemudian position. Yang tampil position, silahkan diklik new. Kemudian di sini ada divisi. Divisi di sini bisa Anda nanti tentukan di master division ya. Setelah division ini masuk, maka silahkan dipilih position apa yang dikehendaki. Kita bisa masukkan position sesuai dengan keinginan kita. Misalkan begini. Misalkan Anda ada di divisi jahit misalkan. Anda ada di divisi jahit, posisi Anda adalah penjahit, maka Anda bisa ketikkan penjahit. Kalau misalkan posisi Anda sebagai admin ataupun sebagai CS gitu ya, maka di sini diketikkan sebagai admin atau CS dan yang lainnya seperti itu. Nanti setelah disubmit, ya. Terus juga di sini ada pengaturan apakah bisa lihat harga produk apa tidak. Jadi misalkan Anda seorang administrator dan Anda akan memberikan sebuah rule atau sebuah aturan siapa saja yang bisa melihat produk, siapa saja yang tidak bisa melihat harga dari produk tersebut. Maka di sini kalau misalkan si tukang jahit ini misalkan sini posisinya adalah penjahit. Penjahit tidak boleh melihat harga dari produk tersebut, maka di sini dipilih tidak. Jika dia diperbolehkan maka dipilih ya, gitu seperti itu. Setelah disubmit nanti akan terkumpul seperti ini. Sebagai contohnya adalah misalkan sablon bordir. Nah, sablon divisi sablon atau bordir ini dia kita bikin sebuah posisi namanya posisi staff. Yang mana staff ini dia tidak boleh melihat harga produk ya. Kemudian kita akan atur bahwasanya staff yang ada di sablon bordir ini bisa menu apa aja sih. Ini kan menunya banyak ya. Menunya banyak banget dan tidak dipakai semua oleh divisi staff yang ada di divisi sablon. Dalam posisi staff dia nggak pakai semua. Maka kita bisa menentukan role-nya di sini. Menunya, diklik yang ini. Kemudian di sini kita checklist mana yang dibolehkan, mana yang tidak. Dalam checklist ini jika ada tanda segitiga ke bawah ini, kalau kalian klik, maka di sini ada menu-menu sebagai subnya, sub daripada menu master. Ini master, ini adalah subnya. Kemudian di dalam setting user ini juga ada sub lagi. Karena di sini ada segitiga kebalik ini, berarti masih ada subnya. Nah, ini subnya. Kalau misalkan Anda ingin menampilkan posisi ini, maka Anda harus klik di sini, juga klik di sini. Kalau misalkan Anda hanya klik di sini saja, sedangkan atasnya tidak diklik, maka ini nggak akan kelihatan karena yang pertama dilihat adalah atasnya dulu, masternya dulu. Walaupun di sini sudah diklik, tapi masternya nggak diklik, nanti jadi nggak kelihatan yang ini. Maka di sini harus diklik, di sini juga harus diklik, di sini juga harus diklik. Barulah nanti muncul jika Anda login sebagai staff di sablon tersebut. Oke. Ini tidak perlu di-enter karena ketika kita klik dia akan langsung ada tulisan insert sukses. Jika dihilangkan delete sukses. Jadi ini udah otomatis ya. Oke, di sini saya membuat rule dia hanya bisa melihat warehouse transaksi dari warehouse-nya, transaksi gudang. Juga dia bisa melihat menu divisi untuk melihat menu SPK yang diberikan oleh MD, yang diberikan oleh admin ke dia, dan dia juga nanti bisa mengakses hasil produksi dan surat jalan masuk. Jika misalkan dia punya hasil produksi bisa diinputkan, jika ada surat jalan masuk, ada barang masuk ke dia, dia juga bisa input. Juga yang terakhir adalah surat jalan keluar, dan juga di sini ada cash advance. Tapi cash advance ini tidak harus ya, tidak wajib ya. Jadi cash advance ini mungkin nanti dibahas di tutorial setelahnya. Cash advance ini adalah berfungsi untuk meminta uang ke admin untuk pembelian sesuatu
ataupun untuk pembayaran sesuatu yang berhubungan dengan transaksi atau berhubungan dengan proses pembuatan barang di pabrik tersebut gitu ya. Oke, ini boleh di checklist, boleh tidak, tapi saya ini defaultnya saya checklist. Sini ada report, laporan. Saya checklist laporan untuk stok barang, juga untuk divisi sama ya, cuman ini ada surat jalan masuk, surat jalan keluar, ini hanya bentuknya laporan aja, seperti itu. Juga ini ada warehouse transaksi juga. Oke, untuk setting daripada master position sudah kita jelaskan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang setting user. Di setting user ini, ketika Anda mengklik new, atau saya isikan yang sudah ada ya, misalkan ini. Di sini ya, name-nya bisa diisikan sendiri, manual, emailnya juga. Nah, emailnya sebagai mandatory untuk kalian masuk ke dalam login dashboard. Kemudian di sini ada rule, apakah diperbolehkan untuk create SPK. SPK ini surat perintah kerja. Apakah dia boleh memerintahkan kerja ke yang lainnya? Jika iya, maka di sini pilih ya. Branch-nya ini cabang ya, cabangnya ini cabang Jakarta, ini cabang juga nanti bisa dipilih di master branch. Kemudian user access. User access ini untuk menentukan bahwasanya dia ada di divisi apa. Jika dia ada di divisi sablon, maka pilih sablon bordir. Berarti dia bisa mengakses menu-menu yang ada di sablon bordir sesuai dengan role dari posisi nanti. Yang jelas ini pilih dulu divisinya. Jadi user access ini adalah divisinya. Kemudian position ini adalah posisinya, posisi yang ada di divisi tersebut. Karena ini MD ini sebagai admin atau administrator, maka di sini divisinya divisi admin, posisinya sebagai administrator ya, gitu ya. Terus kemudian di sini ada nomor phone WA, yang mana nomor phone WA ini nanti untuk mendapatkan pemberitahuan fungsinya. Dia misalkan ada barang masuk, dia akan dapat pemberitahuan dari WA. Ada barang keluar, dia juga mendapatkan pemberitahuan ke WA. Jika ada barang hasil produksi dari manapun, dari divisi apapun, maka dia juga nanti akan mendapatkan notifikasi. Oleh karena itu ini harus dimasukkan jika Anda memilih notif WhatsApp-nya ya. Tapi jika Anda memilih notif WhatsApp-nya tidak, maka ini tidak wajib untuk dimasukkan. Seperti itu. Ini gambar hanya opsional, gambar ini nanti akan muncul di sini. Ya. Akan muncul di sini. Oke, kemudian yang perlu disetting berikutnya adalah branch. Branch ini tadi ya, cabang ya. Jika Anda cuma punya satu cabang, ya tulis saja Jakarta dengan nomor telepon di Jakarta tersebut apa. Kemudian identity ini suatu yang penting juga. Identity ini menentukan identitas perusahaan. Ini saya buat asal dulu karena ini belum dipakai, jadi saya buat asal. Jadi saya namakan aplikasinya dengan ERP. Emailnya email saya, kemudian addressnya saya ngarang, phone-nya juga saya ngarang, kontak personnya juga saya kosongkan. Nah, di sini apakah nanti ada stempel? Contohnya seperti di invoice ya. Invoice itu kan kadang-kadang ada perusahaan-perusahaan yang mereka itu nggak langsung tanda tangan, nggak langsung stempel, hanya bentuknya adalah PDF, kemudian dikirim lewat email. Oleh karena itu stempelnya otomatis. Ya, masukkan ke sini logonya, logo dari stempel tersebut. Stempel tersebut Anda di screen dulu, di scanner dulu ya, di scan dulu pakai scanner, kemudian setelah itu jadikan JPG atau jadikan PNG, kemudian dimasukkan ke sini dengan cara choose file. Pilih filenya apa saja, kemudian dipilih, kemudian disubmit. Begitu juga jika ada NPWP, silahkan di scan, masukkan ke sini. Terus di sini ada action untuk mengeditnya. Di sini ada company-nya apa. Saya ini masih ngarang ya, karena saya belum tahu nanti company siapa. Saya ngarang saja. Ini tidak bersifat mandatory. Yang mandatory adalah aplikasinya ini, nama aplikasinya harus diisi. Tapi ini company-nya nanti berfungsi untuk kop surat yang ada di invoice, ada di quotation, ada di PO ya. Kemudian di sini service-nya dia di dalam bidang apa, nggak diisi juga nggak apa-apa. Moto dan service tidak diisi, tidak apa-apa. Email wajib diisi, email perusahaan apa. Kemudian apakah dia bisa sending email atau tidak. Tapi ini tidak wajib ya. Kemudian ini kota, alamatnya di mana, phone, fax, seperti biasa, kontak personnya siapa. Ini opsional semua. Webnya juga opsional. Terus ini internasional apa tidak. Jadi apakah digunakan untuk internasional atau tidak. Karena apa?
Karena jika Anda memilih untuk internasional, berarti Anda akan setidaknya menggunakan dolar, atau bisa menggunakan dolar dan juga menggunakan euro. Di sini nanti saya sediakan untuk penggunaan dolar dan euro. Tapi jika ini hanya untuk bisnis lokal, saya sarankan pilih tidak, karena nanti akan membingungkan. Karena fitur daripada fitur internasional ini akan lebih banyak, nanti malah membingungkan. Jadi jika Anda perusahaan nasional, bukan perusahaan ekspor, maka di sini pilih saja tidak. Kemudian di sini yang ke bawah ini yang ada tanda-tanda merah, saya sarankan tidak dirubah-rubah, dan jika akan dirubah silakan konsultasikan ke Gates ya, ke PT Gates, karena ini menyangkut rule daripada codingan. Jadi ini saya tidak menjelaskan karena saya tidak sarankan untuk dirubah. Jadi hanya kami yang merubah nanti. Oke, kemudian sini ada unit. Unit ini maksudnya seperti pieces. Sebentar agak lambat. Seperti pieces set, kalau misalkan baju mungkin pieces atau potong seperti itu ya. Kalau baut, kalau misalkan pasir mungkin kilo atau liter seperti itu. Ini bisa dimasukkan. Kemudian di master ini juga ada produk. Produk ini tidak wajib diisi jika produk Anda berhubungan dengan invoice. Tapi jika produk Anda tidak berhubungan dengan invoice, maka produk ini wajib diisi dulu. Jadi harus ada master produknya dulu. Misalkan Anda memiliki sebuah pabrik, yang mana pabrik ini memproduksi barang secara tetap. Misalkan produk A, B, C, D. Jadi memang menghasilkannya, kita sudah tahu akan menghasilkan A, B, C, D. Maka harus diisi terlebih dahulu produk-produk apa saja yang akan Anda jual. Tetapi jika Anda adalah pabrik yang tidak memiliki produk tetap, jadi disesuaikan dengan invoice. Misalkan ada invoice bikin produk A, baru Anda bikinkan, bikin produk B baru Anda bikinkan, bikin produk C baru Anda bikinkan, yang pada intinya Anda sebenarnya tidak stok barang tersebut, hanya disesuaikan dengan invoice yang masuk. Maka ini tidak perlu diisi, tidak apa-apa, nanti akan otomatis terisi dari invoice ya. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah payment. Payment di sini hanya bentuknya metode payment atau metode pembayaran apa saja, ada giro, cek, transfer bank, cash, atau jika ada yang lainnya bisa ditambahkan ya. Kemudian sini ada sub, ini artinya supplier, subcon ini maklun ya, atau ada yang bilang subkontrak, subcon, ada yang bilang maklun. Kemudian div ini adalah division. Bedanya apa? Kalau supplier itu adalah badan yang di luar dari perusahaan kita, yang mereka mensupplier barang. Dan mereka bentuknya adalah barang jadi. Adapun subcon ini biasanya subkontrak dari perusahaan kita, yang mana mereka memberikan barang sesuai dengan PO dari kita. PO dari kita mereka bikinkan. Jadi seolah-olah mereka adalah cabang dari pabrik kita ya. Kemudian divisi ini adalah divisi yang ada di pabrik kita itu sendiri. Makanya di sini ketika diklik, di sini ada 3, ada supplier, subcon atau maklun, kemudian division. Nah, supplier ini sendiri, jika diklik, ini untuk menambahkan supplier-supplier. Contohnya di sini. Di sini ada suppliernya, kita masukkan data-datanya. Kemudian setelah supplier ini dimasukkan, jika memang supplier tersebut punya produk-produk khusus tertentu, maka dimasukkan saja produk supplier tersebut. Nah, di sini produk-produknya. Gunanya apa sih? Gunanya begini. Kadang ada pabrik kalau misalkan dia memesan barang A, dia bisa memesan barang di 3 supplier, misalkan supplier 1, supplier 2, supplier 3, dan itu mungkin harganya beda-beda ya. Di supplier 1 mungkin harga 800, supplier 2 850, supplier 3 900. Nah, ketika kita akan melakukan PO ke supplier, kita sudah tahu bahwasanya kalau ke sini mah harga segini, ke sini harga segini gitu. Karena sudah ada di database. Itu fungsinya daripada produk supplier. Itu pentingnya untuk dimasukkan ke produk supplier. Dan juga jika Anda membuat PO, jika ada di sini sudah diisikan produk supplier, jadi tidak bingung. Enggak semua produk itu muncul, tapi hanya produk yang ada di supplier itu saja yang muncul. Jadi nggak terlalu banyak nanti produk yang dipilihnya. Karena kita ketika milih supplier 1, yang muncul adalah produk-produk yang untuk supplier 1 aja. Nggak muncul produk-produk untuk supplier 2 ataupun supplier 3. Itu fungsinya.
Namun ini tetap ya, ini opsional. Kalau misalkan nanti di pengaturan identity-nya itu adalah global, maka di sini terutama untuk barang-barang yang seperti tadi, pabrik yang produknya itu disesuaikan dengan invoice, maka itu sebenarnya supplier tidak perlu mempunyai produk, nggak apa-apa gitu ya. Karena dia akan pesan ke supplier tidak sesuai dengan produk yang ada di supplier, tapi dia disesuaikan dengan invoice. Kalau invoice yang masuknya barang A, ya dia pesannya barang A ke supplier tersebut. Jadi diglobalkan produknya. Jadi sekali lagi ini disesuaikan dengan kondisi daripada pabrik tersebut. Nanti bisa dikonsultasikan kepada kita ya. Kemudian selanjutnya sama seperti supplier juga, di sini ada subcon atau maklun. Seperti tadi juga penjelasannya sama. Begitu juga dengan divisi. Nah, bedanya kalau di divisi, oke saya buka dulu divisinya. Bedanya kalau di divisi ini akan di sini hanya keterangannya hanya name-nya hanya sampling. Ini divisinya divisi sampling misalkan, atau divisi jahit. Ya lebih sederhana ya, nggak ada NPWP, nggak ada alamatnya di mana, nggak. Pokoknya ini kan divisi. Cuman di sini ada perbedaan, yaitu divisi apa yang menjadi sebagai administrator. Jadi ada divisi yang dia harus menjadi administrator. Gunanya untuk apa sih? Gunanya begini. Misalkan ada user masuk, kan nggak semua divisi itu boleh menginput usernya kan. Ya misalkan ada penjahit baru masuk ke divisi jahit. Tapi jangan dari jahit itu yang masukkan usernya, tapi dari HRD. Nah HRD ininya siapa? Nah HRD-nya ini dikategorikan sebagai administrator. Nah ini jika ini hilang, berarti tandanya di sini belum ada administrator. Ini perlu dibuat administrator. Contohnya begini. Misalkan ini saya delete ya, administrator ini saya delete. Nah ini kan hilang ya, nggak ada administrator ya. Saya create baru. Nah di sini ada checklist untuk administrator. Saya ketik admin misalkan gitu. Kemudian saya klik administrator. Maka otomatis dia menjadi administrator. Nah yang lain apakah ada? Nggak ada, dia nggak akan ada checklistannya karena sudah ada administratornya. Kecuali jika ini saya delete, maka divisi lain bisa menjadi administrator. Kalau kita klik, nah di sini ada tuh ya, untuk bisa menjadi administrator gitu ya. Oke, saya balikan lagi, saya buat lagi adminnya sendiri sebagai administrator. Oke, ini ya. Jadi divisi ini dibuatnya di sini. Tadi kan ketika kita setting user, position. Nah, di sini ada position, ada divisi. Di mana cara buat divisinya ini? Cara buatnya adalah ke master, kemudian ke subcon div, kemudian pilih division. Division ini baru diisiin divisi-divisinya. Oke. Semoga paham ya di sini ya. Jadi tipenya adalah tipenya divisi, tapi nama divisinya apa? Terus kode divisinya ini. Kemudian selanjutnya di sini ada customer. Master customer ini Anda bisa masukkan customer Anda siapa aja di sini bisa dimasukkan bla 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 bla. Terus kemudian ini ada currency. Currency ini jika Anda pabrik yang multinasional atau bukan nggak go internasional, maka di sini saya sarankan pilih rupiah. Pilih rupiah ini ya. Seperti ini. Terus kemudian di sini silakan isikan disesuaikan apakah ada PPN atau tidak. Jika tidak ada maka tidak usah di-checklist. Terus kemudian setelah itu ketika ini sudah disubmit, di sini ada produk dari customer. Fungsinya apa sih? Fungsinya begini. Jika Anda pabrik yang tidak menentukan produk dari invoice, maka misalkan customer A biasanya belinya barang A, B, C. Customer B beli barangnya adalah B, C. Customer C beli barangnya C doang. Nah, kalau misalkan saya klik yang invoice untuk ke customer C atau quotation atau penawaran ke customer C, itu nggak usah ditampilkan semua produknya. Tapi khusus produk yang memang biasa dibeli oleh si customer C aja. Itu maksudnya daripada produk customer ini. Tapi sekali lagi ini opsional. Ini nanti bisa dikonsultasikan ke kita. Ini nanti bisa diglobalkan. Misalkan Anda adalah pabrik yang orang-orang customernya itu banyak dan bermacam-macam. Misalkan artis bikin baju. Ya artisnya bisa siapa aja kan, dan bajunya kan nggak gitu-gitu terus, namanya artis kan, beda-beda gitu kan.
Nah, maka di sini nggak perlu ada produk customer. Jadi bisa beli produk apa aja dari kita karena bentuknya adalah produk yang disesuaikan atau produk yang selalu berkaitan dengan invoice atau yang disesuaikan dengan permintaan gitu. Oke, kemudian di master ini juga ada numbering inisial. Numbering inisial ini untuk kalau Anda ketika ngeprint invoice ataupun PO quotation gitu ya, kan suka ada nomornya, nomor quotationnya berapa, nomor invoice-nya berapa. Nah, nomornya itu suka ada misalkan KPE garis miring apa bla 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 kemudian 0001, nah gitu ya. Nah, itu disebutnya inisial. Inisial ini nanti bisa diatur di sini. Ini saya sarankan jangan di delete, yang boleh hanya update. Jadi misalkan ini expense report ini untuk internasional, shipping interaction juga untuk internasional, untuk ke pelabuhan gitu ya. Nah, misalkan ininya yang biasa keluar SJ keluar ya, surat jalan keluar. Di sini kan saya tulisnya SJK. Ini bisa Anda rubah misalkan menjadi yang lain, misalkan jadi SJM atau SJ apa gitu ya. Tapi inisial name-nya jangan dirubah. Tapi yang dirubah adalah numbering inisialnya aja. Ini aja yang dirubah. Oke ya. Kemudian selanjutnya adalah FAQ ini enggak ya. Nah, ini biaya tetap. Oke. Biaya tetap ini biaya seperti solar, transport, listrik ini yang tiap bulan kita keluarkan. Terus kemudian vendor juga ini tidak dipakai ya. Inventory. Inventory adalah barang-barang yang biasa kita pakai sehari-hari untuk keperluan operasional seperti ban, baut, super pel gitu ya, alat pel, solar ya kayak gitu-gitu ya. Terus kemudian sini juga ada varian tapi varian nggak dipakai. Kalau mau dimasukkan nggak apa-apa sih. Ya ini ada varian tapi ini nggak dipakai. Jadi ini menu ini bisa dihilangkan atau nggak di checklist nanti. Kemudian juga size ukuran XLL ini juga tidak dipakai karena ternyata tidak ampuh ya, dan sebagian ini tidak dipakai. Color juga. Oke, ini kita skip dulu yang varian size color ya. Ini specification. Ini adalah kategori untuk kategori produk. Oke. Di sini adalah ketika Anda nanti memasukkan produk, nanti di sana ada kategori untuk spesifikasi. Jadi komposisi dari produk tersebut, misalkan komposisi dari suatu produk materialnya apa, finishingnya apa, produk size-nya apa. Nanti di sini juga ada tanda roda ini untuk menentukan spesifikasinya apa aja. Misalkan contohnya rotannya. Kalau di rotan misalkan ini materialnya untuk yang material rotan ini ada anyam, ada frame. Frame itu frame apa? Frame 1, frame 2, frame 3 seperti itu. Jadi ini untuk komposisi dari sebuah produk. Tapi ini hanya diperlukan bagi perusahaan-perusahaan yang memang dia mempunyai produk tetap ya, bukan seperti perusahaan ataupun pabrik jahit ya. Kalau pabrik jahit rata-rata nggak perlu spesifikasi seperti ini karena disesuaikan dengan permintaan konsumen. Kalau ini udah produk tetap yang mereka memang sudah punya produk tertentu, komposisinya apa aja nih, misalkan gula terus apalagi berapa gram gitu ya, seperti itu. Kemudian bank ini nanti untuk dimasukkan ke dalam invoice, apakah mereka bisa bayar ke bank mana. Nah, ini dimasukkan ke sini. Lalu port of loading, port of destination ini juga sifatnya opsional. Ini port of loading rata-rata kalau dari Indonesia itu di Tanjung Priok ya, Port Jakarta Indonesia. Ini untuk pengiriman ke luar negeri. Ini juga port of destination juga ya, sama. Ini nanti di sana portnya di luar negeri ada apa aja, kita ngirimnya kemana aja, ke port mana aja. Oke, rata-rata ini nggak dipakai. Tapi kalau mau dipakai nanti harus dipilih dulu untuk ERP yang internasional. Kalau ini kan kita tadi settingnya ERP yang nasional ya, bukan internasional. Kemudian selanjutnya adalah di sini ada MSSR juga sama ya. Ini untuk keperluan internasional.
Kemudian ada kategori. Selanjutnya di sini ada jenis packing. Ya, ada jenis packing. Ini juga untuk keperluan internasional ya, jenis packingnya. Ini nanti dikonsultasikan saja ke kami. Kemudian produk kategori juga. Ini nanti untuk di komposisi produk. Nanti di sana ada kategori untuk produk. Jadi diisikannya di sini di masternya. Oke, untuk master sekian. Terakhir ini WhatsApp ini adalah untuk pemberitahuan. Jadi gini, ERP ini dilengkapi dengan notifikasi hasil produk, surat jalan masuk, dan notifikasi surat jalan keluar untuk ke orang tertentu. Misalkan ke laporannya ke admin ataupun ke manajer produksi, ataupun laporannya ke manajer bagian gitu ya. Nah, mereka mungkin memerlukan notifikasi sekarang lagi ada produksi, sekarang ada produksi apa sih gitu ya, menghasilkan apa sih, ada surat jalan masuk apa sih, ada surat jalan keluar apa sih. Nah, di sini memerlukan WA, yang mana WA ini kita beli dari pihak ketiga, yaitu dari Wunotif. Yang mana Wunotif ini nanti akan memberikan token lisensi, juga expire-nya kapan. Nanti setelah kita beli ke Wunotif, nanti dimasukkan ke halaman ini agar nanti notifikasinya bisa jalan seperti itu. Oke, untuk master sekian, sudah selesai. Nanti kita akan lanjut ke bagian transaksi. Terima kasih.